Halo loh, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat. Bung Rocky kan Anda cukup cukup kenal baik lah dengan Pak Prabowo ya, Bung Rocky ya. Jadi kalau toh nanti Anda misalnya diundang untuk pelantikan gitu ya, pelantikan Pak Prabowo jadi presiden nggak perlu khawatir karena itu tidak di IKN, Bung Rocky. Udah dipastikan pelantikannya itu akan di Jakarta. Aneh nih, sementara Pak Jokowinya memaksakan tetap upacara 17 Agustusan di IKN. Mungkin juga Pak Prabowo merasa nggak penting-penting amat dilantik di mana, yang penting dia udah presiden. Mungkin dia minta juga dilantik di Hambalang juga, di rumahnya di Hambalang kan nggak ada soal juga kan. Iya, iya. Tetapi officially selalu ada semacam tugu peringatan atau momen peringatan, tentu di ibu kota negara tuh. Hmm. Dan terlihat bahwa ibu kotanya memang nggak siap. Kan kalau dilantik di ibu kota yang nggak siap, itu pengamanannya luar biasa Benar. buruknya nanti kan. Iya. Tamu-tamu dari luar negeri bagaimana mungkin Pak Prabowo dilantik di IKN, tetapi Zoom meeting dari Istana Negara Hmm. di Jakarta. Jadi kelihatannya memang kekacauan-kekacauan dari awal soal ikan ini berbuntut panjang pada kemuliaan dari suatu peristiwa, itu presiden baru tidak dilantik di istana karena dia sendiri yang harus nanti membuat kepresnya. Kan Pak Jokowi minta supaya Pak Prabowo yang buat kepres pemindahan ibu kota tuh. Hmm. Hmm. Jadi ya tunggu aja Prabowo melantik dirinya sendiri, terus dia pindahin ibu kotanya tuh, atau dia pindahin dulu ibu kotanya tuh. Itu artinya Jokowi mesti berhenti lebih awal sebetulnya Hmm. kalau teorinya semacam itu kan. Jadi tetap kita lihat soal ibu kota ini bebannya mau dialihkan pada Prabowo, dan Hmm. itu yang menurut kalkulasi saya Pak Prabowo juga ya enak nggak enak itu, dia bergembira karena akan ada ibu kota baru, tapi dia tahu itu akan menggerogoti APBN dia tuh. Sementara Jokowi udah bermimpi untuk membuat upacara di IKN sebagai penanda bahwa itu adalah ibu kota yang dia bangun tuh. Padahal sebetulnya ini konsep ibu kota itu apa sih yang namanya ibu kota? Itu kan sekedar wilayah tempat pemerintahan berlangsung tuh. Tetapi Jakarta lebih dari itu. Orang mengingat Jakarta sebagai kota perjuangan, kan itu Ya. intinya tuh. Mhm. Jadi dipindahin kemanapun orang akan anggap ibu kota itu Jakarta, itu yang sana itu cuma tempat presiden buka upacara bendera tuh. Jadi sekali lagi IKN di Kalimantan itu akan jauh dari ingatan sejarah kita, bahkan akan dianggap sebagai itu ingatan buruk terhadap seorang presiden yang pernah memerintah, yaitu IKN itu, gitu kira-kira kompleksitas kulturalnya. Ya, ini kan menarik ya. Memang sesuai dengan undang-undangnya seorang presiden itu dilantik di ibu kota negara. Begitu undang-undangnya, Bung Rocky. Dan harusnya kan karena setelah undang-undang IKN ada, setelah kemudian daerah khusus Jakarta juga undang-undangnya lahir, itu kan sebenarnya tinggal kepres. Dan kepres itu kan sebenarnya itu kewenangannya Pak Jokowi. Tapi anehnya kenapa Pak Jokowi yang beliau sendiri yang punya mimpi tentang IKN, kemudian tinggal tanda-tangani kepresnya saja justru malah dilempar ke Pak Prabowo dan itu tidak ada jaminan kemudian bahwa Pak Prabowo itu akan menandatanganinya. Saya kira begitu Prabowo dilantik di Jakarta, pasti dilantiknya, dia nggak akan tanda tangan itu kan. Ya, Karena bagi dia itu ada beban betul. sebetulnya kan, konsekuensi dari memindahkan ibu kota itu ke pres ada itu segala macam anggaran mesti keluar dari situ, pendidikan Ya. baru mesti ada di situ tuh, Hmm. penyesuaian itu kayak Hmm. Hmm. kayak latihan kayak manasik haji gitu kan, karena mesti tahu keadaan di Ya, tempat yang baru itu kan. ya, ya. Dan itu juga butuh Hmm. psikologi baru. Jadi saya kira tuh Prabowo akan anggap ya itu ibu kota kita bangun 50 tahun lagi. Jadi pelan-pelan. Dan Jokowi tentu nggak mau ambil risiko karena dia bilang pindahin. Sementara pada akhirnya kemudian Prabowo bilang stop itu. Jadi balik lagi dong. Jadi dua kepres. Kepres pemindahan Hmm. dan oleh Jokowi, dan kepres pembatalan pemindahan oleh Pak Prabowo, atau kepres yang sekedar menjadikan pemindahan itu berlangsung secara administratif, tapi secara real nggak dipindahin kan. Hmm. Bagaimana membayangkan misalnya kedutaan Amerika yang lagi dia bangun mungkin tiga tiga tingkat ke bawah itu tiba-tiba disuruh pindah Hmm. ke Hmm. IKN, kan ajaib itu. Jadi tentu dunia internasional juga atau kedutaan-kedutaan utama itu lagi konsolidasi, karena bagi mereka semester depan itu mulai lagi ketegangan internasional, soal-soal yang menyangkut persiapan perang dunia ketiga, soal-soal yang menyangkut perlombaan menyimpan energi karena kepentingan untuk dalam negeri. Jadi semua soal itu juga menyibukkan diplomat-diplomat yang ada di Jakarta. Bagaimana kalau mereka diminta supaya 17 Agustus siap-siap dan setelah Oktober siap untuk pindah semua kedutaan, itu juga ngaco itu. Jadi kesulitan kita membaca IKN itu sebagai simbol dari kegagalan Jokowi. Hmm. Hmm. Ya,
kan nggak jadinya kesannya nggak seperti saya sebut tadi nggak fair dong ya Pak Jokowi tahu bahwa dia pasti beliau tahu bebannya berat karena dalam ternyata juga begitu soal transportasi pengamanan dan sebagainya disinggung ketika soal upacara 17 Agustus ditanya oleh wartawan apakah kepala negara asing juga diundang dalam peringatan itu dan katanya diundang dan tapi memang kan tidak sederhana soal transportasi dan sebagainya. Nah, jadi kalau beliau sendiri sudah merasa itu bahwa berat, tapi kenapa kemudian dilempar ke Pak lempar ke Pak Prabowo? Ini kan ini seperti kesannya jadi tidak punya bertanggung jawab gitu Pak Jokowi. Kelihatannya memang itu. Jadi perlahan-lahan Jokowi akan geser beban dan tanggung jawab yang harusnya dia buktikan pada Prabowo. Nanti juga mungkin Jokowi akan kasih suruh kepres untuk menghidupkan kembali SMK Pak Prabowo yang mesti hidupin lagi itu, dan kepres untuk membuat ekonomi meroket, maka Prabowo disuruh bikin roket supaya ekonominya ngikut roketnya tuh. Iya, iya, Jadi iya. kekonyolan-kekonyolan ini yang akan Hmm. kita lihat sebagai ya Indonesiana itu apa namanya, Iya, iya. cerita-cerita yang kalau Mati dikumpulkan itu ketawa cara kelucuan-kelucuan Indonesia gitu ya. mati ketawa cara Indonesia. Dan sekali lagi, ini makin lama makin dekat ke bulan Oktober, dan setelah itu November. November udah mulai kesibukan pilkada segala macam tuh. Jadi Agustus, September, Oktober itu semua fokusnya ada di daerah tuh, karena partai-partai juga akan masuk ke daerah, nggak ada yang peduli dengan politik nasional. Sementara Jokowi masih berupaya untuk mengatur strategi supaya dia masih ada di dalam kepemimpinan Pak Prabowo. Jadi kelihatannya ini kayak orang Jokowi ini kayak orang yang ngintil dan nggak dapat apa-apa, tapi tiba-tiba bikin pencitraan bahwa dia masih didengar oleh 82% rakyat. Kan itu kekonyolan-kekonyolan itu. Jadi mestinya dari awal Jokowi bilang, udah, saya udah lendak, saya nggak akan lagi campur tangan dalam semua hal. Saya bersiap-siap untuk nyari kardus untuk bawa pulang barang-barang saya ke Solo. Kan itu lebih masuk akal tuh. Nah, ya. Supaya Prabowo lega. Jadi Prabowo bisa katakan, oke, kita belum bisa pindahin ibu kota, karena tunggu pelantikan saya aja tuh. Kira-kira lebih enak begitu. Tapi Jokowi kan tetap ingin punya mimpi, dan mimpi di siang bolong itu yang isinya adalah halusinasi kan. Orang kalau mimpi di siang bolong itu kepanasan, apalagi itu isinya halusinasi nanti. Kita Ya. mesti sebut itu pada Pak Jokowi, karena kita nggak tahu lagi bagaimana menerangkan gagasan beliau itu, dan akhirnya macet semua. Ya. Nah, soal tadi Anda singgung soal pulang kampung ke mana ke Solo. Tapi justru malah netizen punya gagasan lain. Harusnya Pak Jokowi tidak pulang ke Solo. Harusnya ketika bangun rumah yang diperoleh dari negara itu kan sangat sekarang di daerah perbatasan Solo dengan Karanganyar ya, Bung Rocky. Sudah dibangun sekarang mulai ramai dan harga tanah di situ Oh, udah mulai meningkat itu. Ada 12.000 meter dan harga tanah di situ yang tadinya sekitar 12-an juta per meter sekarang jadi 17-an juta. Nah, padahal menurut netizen harusnya Pak Jokowi pindahnya pulangnya jangan ke Solo dong ke IKN gitu kan. Dan di sana kan harganya murah seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi gitu. ya mungkin juga dia Pak Jokowi udah pesen rumah di IKN. Samarinda atau Hmm. di Balikpapan itu. Tetapi sekali lagi kita mau lihat ini konsep bernegara tuh yang harusnya ada pakem itu. Kalau memang harus Prabowo yang akan resmikan itu, ya serahkan semua hal pada Prabowo. Jangan dia yang putusin Agustus nanti akan ada di situ tuh. Ya bilang aja Agustus tetap di Jakarta, karena Pak Prabowo bersiap-siap untuk memuluskan proses transisi menuju ibu kota negara setelah Oktober. Jadi tetap Jokowi nggak tahu nih, tiba-tiba netizen aja yang berguyon-guyon itu aja yang akhirnya bisa menghibur kita kan. Kalau janji Jokowi udah nggak ada hiburan tuh, semua hal yang dia sentuh itu jadi buruk akhirnya tuh. Iya, 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 iya. Dan tapi dari sini sebenarnya dengan pernyataan dari Sekjen ya, bukan dari ini kita lihatnya kapasitasnya sebagai Sekjen Partai Gerindra yang kebetulan dia sekarang menjadi wakil ketua MPR. Sebenarnya banyak kita membaca banyak hal tentang IKN ini dan prospeknya begitu. Nggak ada orang yang bicara tentang prospek IKN. Orang malu untuk bicara IKN kan. Kalau Aha, dibicara IKN, teringat wajah Bahlil bahwa ada 1.200 investor masuk ke situ. ya, Teringat wajah Pak Menteri PUPR yang bilang nggak akan ada investor masuk di situ. ya, Teringat ah, wajah AHY yang ya. bilang bahwa itu masih ada 2.800 ribuan hektar yang hektar yang ya. Ya. yang, Hmm. yang nggak jelas. Dari tiga menteri itu aja kita udah lihat bagaimana apa yang kita mau bayangkan terjadi nanti tuh. Sementara
mereka yang masih memuja dan memuji Pak Jokowi itu menganggap bahwa akan ada keajaiban dari mana. Semua ini soal APBN, semua ini soal persepsi dunia internasional terhadap status IKN itu tuh dari segi lingkungan maupun dari segi pertahanan, apalagi dari segi efisiensi bisnis tuh. Jadi membayangkan bahwa akan ada banyak private jet yang mampir atau mendarat di IKN 17 Agustus akhirnya jadi ilusi aja tuh. Ya. Apalagi membayangkan bahwa di situ akan ada perkantoran yang udah full speed itu. Kan kita mesti cicil itu. Kalaupun kita cicil ya cicilan itu tergantung APBN. Dan tentu Pak Prabowo tidak akan mendahulukan IKN karena itu bukan legasi dia. Legasi Prabowo itu makan siang gratis dan food estate kira-kira itu. Jadi sebetulnya problem-problem yang dari awal harusnya diselesaikan oleh Jokowi karena dia nggak mampu selesaikan, dia geser itu pada Prabowo. Sementara Prabowo punya ide strategis yang lain itu. Nah itu yang sering saya ucapkan, Prabowo mesti dari awal memberitahu sinyal bahwa yang dia pentingkan adalah yang dia janjikan. Kan Prabowo menjanjikan dua hal utama kan tentang keamanan pangan dan gizi ibu-ibu dan generasi muda. Cuman itu intinya tuh. Jadi lebih masuk akal sebetulnya yang dijanjikan Prabowo daripada yang dijanjikan Jokowi itu. Bayangin kalau Prabowo janjikan lagi bahwa ekonomi akan meroket sampai growth-nya ratusan miliar akan datang dari luar negeri segala macam, itu juga akan jadi beban baru pada generasi yang melihat Prabowo kan. Jadi Prabowo akan masuk pada rasionalitas ekonomi dan itu yang saya kira mulai dia bayangkan dan mungkin dia menganggap ya lebih baik saya langsung dengan Sri Mulyani daripada lewat Pak Jokowi itu. Ya, ya, Timnya ya, maksudnya. ya, ya, ya. Sementara Sri Mulyani sekarang begitu di ujung kekuasaannya Pak Jokowi tiba-tiba kok menjadi sangat tegas dan keras begitu. Eh, juga kita bisa lihat bagaimana sinyal dari Sri Mulyani yang seolah-olah jadi menteri. Sri Mulyani kan sebenarnya jadi perdana menteri sebetulnya kan ngatur-ngatur anggaran suka-suka dia Ya, tuh ya. dan para menteri marah. Itu juga penanda bahwa Jokowi udah nggak didengar. Mungkin Jokowi masih kasih sinyal pada Sri Mulyani, tapi Sri Mulyani ya bypass saja semua itu kan. Hmm. Karena Pak Jokowi udah hidup di dalam ilusi itu, ilusi IKN, ilusi tentang Gibran akan jadi presiden, ilusi tentang Kaisang akan memimpin Jakarta kan orang yang hidup dalam ilusi itu akhirnya jadi delusi itu. Jadi kemampuan rasional dari Pak Jokowi harusnya hilang tuh. Ini saya mau terangkan itu dengan cara kritis dan supaya jangan ada dusta lah di antara kita. Nanti tiba-tiba saya ucapin lagi hal-hal yang dengan kalimat yang agak nyinyir itu lalu mulai lagi dipersoalkan secara hukum ucapan kita. Padahal faktanya di situ. Dan sekali lagi ini soal transisi yang mungkin tidak mulus tuh karena Jokowi masih ingin memaksakan mengendalikan Prabowo sementara Prabowo udah 2 bulan itu gelisah nih kapan gue mimpin kira-kira begitu pikiran Ya, ya, ya. beliau. Sementara Ibu Sri Mulyani kemarin sudah mewarning benar ada itu bahwa sekarang ini situasinya betul-betul sangat berbahaya karena pendapatan pemerintah itu turun sekarang ini pada semester pertama tahun 2024 ini anjlok bahasa medianya seperti itu. Itu bukan hanya dari pajak, juga dari penerimaan non pajak juga mengalami penurunan. Jadi semua bidang yang pernah dibayangkan oleh Jokowi bahwa di akhir masa kepemimpinannya dia akan serahkan keberhasilan itu pada Pak Prabowo akhirnya dibatalkan oleh kondisi dunia itu dan ketidakmampuan Jokowi untuk mengantisipasi baru terlihat sekarang bahwa ekonomi buruk sekali, pendapatan turun, pendapatan negara nggak ada itu. Tetapi bagi Jokowi paling dia bilang ya itu karena ulah internasional. Loh kita itu bagian dari internasional, jadi karena ulah kita juga dong. Kan Mhm. ini cara berpikirnya bagaimana ya? Hmm. Jadi ini kan karena situasi internasional yang buruk. Lalu kita apa? Ya kita bagian dari situasi itu kok. Kita berdagang pakai dolar. Jadi sebetulnya kemampuan berpikir itu yang selalu kita anggap. Lo kok nggak bisa tahu ya bahwa Anda itu mengucapkan sesuatu yang Anda buat sendiri problemnya, lalu Anda salahkan per internasional. Jadi kapasitas Pak Jokowi memang kurang tuh. Bahwa dia orang yang tumbuh awalnya sederhana, lalu masuk di dalam jebakan-jebakan arogansi, mulai berpikir tentang dinasti. Lama-lama kita tahu bahwa dia cuma penumpuk kekuasaan. Beliau ini, presiden kita ini. Hanya itu yang mau kita sebutkan pada akhirnya tuh. Kan kita nggak bisa lagi ya bermanis-manis atau berpura-pura tuh. Ya kalau memang salah ya bilang salah, kalau buruk ya buruk kan. Di ujung kepemimpinan dia baru semua terlihat buruk tuh. Baru Sri Mulyani
membuka dirinya bahwa memang kita anjlok. Ya, kenapa anjlok? Ya tanya pada presiden, kan presidennya memimpin kabinet setiap hari kan. Ya, 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 ya. Tapi menurut saya ini tragis buat Pak Jokowi. 2 periode itu kan harusnya dia mewariskan sesuatu yang baik itu pada penggantinya. Tapi yang terjadi sekarang justru dia mewariskan beban berat dan harus diingat bahwa Pak Prabowo adalah penerusnya Pak Jokowi. Dan di situ ada Gibran kan. Ini betul-betul apa tidak fair lah gitu. Iya, itu yang sering saya terangkan, dan kadang-kala teman-teman di Gerindra tuh sinis pada saya. Itu kan banyak teman Hmm. di Gerindra. Oh begitu cara mikirnya? Bukan. Ini justru kita mau terangkan Prabowo itu disandra secara secara metafisik Hmm. sebetulnya oleh Hmm. Jokowi. Karena Prabowo sendiri tahu kalkulasi rasionalnya tidak mungkin membiayai IKN. Yes. Tetapi Prabowo tetap mesti bersopan-sopan karena dia bagian dari kekuasaan, maka harus menganggap bahwa beliau dipersiapkan oleh Pak Presiden Pak Jokowi. Tetapi real politics gak akan begitu. Jadi mulailah mencicil kenyataan bahwa IKN itu tidak cukup uangnya. Pak Prabowo mesti ucapin itu. Demikian juga Gerindra tuh. Supaya jelas pada rakyat bahwa yang memimpin sekarang ada Prabowo, Hmm. Hmm. bukan Gibran bahkan yang hanyalah wakil presiden. Jadi sekali lagi semua hal yang menyangkut tertib bernegara itu harus final di kepala kita. Yang akan memimpin nanti adalah Prabowo, bukan Jokowi melalui Gibran kan. Sinyal itu saya kira yang susah untuk diucapkan oleh Pak Prabowo karena ya ada kultur di antara mereka berdua, dan buat kita yang itu bukan urusan kita. Kita hanya ingin tagih bahwa pemimpin berikutnya mesti kasih tunjuk, Pak Prabowo mesti tunjukin apa ide dia tentang Indonesia dan bagaimana APBN itu dicukupkan untuk ide-ide dia tuh. Kalau mencukupkan ide IKN itu idenya Jokowi, nggak ada urusan dengan Prabowo mestinya. Iya, iya. Tapi sayangnya Pak, seperti sering saya juga mestinya harusnya membuat ya, tuh ya tidak asosiasi itu jadi harus diputus ya gitu. Antara apa ya ya disasosiasi lah kita antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi karena kalau tidak itu beban beratnya itu Pak Jokowi sih setelah ini lengser gitu. Tapi beban beratnya Pak Ya itu Prabowo itu bagaimana? ya itu kelihatannya Pak Prabowo mulai mencicil supaya supaya apa tuh istilahnya disasosiasi Mm-mm. dengan Pak Jokowi. Jokowi. Tetapi Mm. soalnya di dalamnya ada Gibran, kan ini selalu dari awal yang kita bilang tuh mau disasosiasi bagaimana, di dalamnya ada Gibran. Berarti Gibran akan didisasosiasikan juga, kan Mm. otomatis begitu kan. Itu Mm. kan satu kimia, Jokowi dan Gibran satu kimia. Jadi ya itu sebetulnya yang saya Ya. bisa bayangin kesulitan psikologi dari Pak Prabowo itu mau disasosiasi setiap kali ada di istana sidang kabinet, nanti di sampingnya ada Gibran tuh. Lalu orang Ya. bertanya-tanya, Gibran fungsinya apa? Dan Prabowo nggak bisa lagi menerangkan itu karena dia udah anggap bahwa Gibran itu ya bukan bukan bagian dari dia, karena Mm. Jokowi bukan bagian dari dia lagi tuh. Sementara Gibran berharap untuk nempel terus pada Prabowo karena pesan bapaknya tuh, Hai Gibran, kau apapun kau harus dekat terus dengan Pak Mm. Prabowo supaya kalau ada apa-apa nanti kau yang akan jadi presiden misalnya, Ya, secara ya, ya. formal atau Ya. informal. Kan itu Iya. intinya psikologinya. Ya, oke, oke, Bung Rocky. Yang jelas, kalau masih mau berniat, ini kalau berniat hadir dan kalau Anda diundang loh ya, aman kok di Jakarta. Kecuali kalau Anda ternyata masih apa pergi keluar daerah, saya kira pasti Anda mementingkan untuk bertemu dengan para mahasiswa atau para apa aktivis LSM di daerah ketimbang menghadiri di pelantikan presiden. Iya, kalau saya diundang dan antara naik pesawat sama naik tebing, mending saya pilih naik tebing gitu. Dan jangan lupa pakai magnesium karbonat ya. Ya, magnesium karbonat, jangan pakai dempul di wajah. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Yes, Sip. ya. Ya.